Stay out of my territory. What's up tim? Selamat datang di channel kita, channel Time Review, di mana kita akan membahas review alur cerita dari berbagai film. Kali ini kita akan melanjutkan episode ke-13 dari serial film Breaking Bad season kedua. Bagi teman-teman yang belum melihat episode sebelumnya, bisa lihat ya di channel ini. Sebelum memulai, alangkah baiknya bagi teman-teman untuk support kita dengan subscribe channel Time Review dan aktifin lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya dari channel ini. Dan oke tim, langsung saja kita ke intronya. Scene awal diperlihatkan shoot suasana kediamannya Walter yang porak-poranda. Ternyata tidak hanya di kediaman dia saja, satu wilayah juga begitu. Apakah yang sebenarnya terjadi? Di akhir video kita akan dijelaskan. Beralih ke Jesse yang mencoba membangunkan Jen. Terlihat di sana memang Jen sudah tidak bisa terselamatkan. Ia pun menelepon Walter saat itu. Hingga beberapa saat kemudian datanglah suruhannya Saul bernama Mike. Ngomong-ngomong, Mike ini juga bekerja di bawah Gustavo Fring. Ia membersihkan seluruh barang bukti di kosannya Jesse dan menyuruh Jesse untuk membuat alibi ketika pihak medis datang. Ia terlihat berpengalaman di sana karena ia mengatakan biasanya untuk kasus overdosis tidak sampai pada polisi yang penanganannya. Dan ia juga mengamankan uangnya Jesse lalu pergi. Jesse hanya bisa terdiam karena ia masih syok di sana. Lanjut ke Walter yang sedang sarapan. Ia dipanggil Walter Junior yang menunjukkan bahwa website yang ia buat sebelumnya telah mendapatkan donasi. Untuk menghargai upaya Junior, Walter pun mengapresiasinya. Beralih ke ayahnya Jen yang dalam perjalanan ingin menjemput Jen. Saat nyampe di kosan, ayahnya tak bisa apa-apa setelah melihat adanya pihak medis yang mengemas jasad putrinya ke dalam plastik mayat. Ia juga dimintai keterangan terkait identitas putrinya oleh pihak medis. Dan di saat itu, ia juga melihat gambaran apology girl yang buatannya Jen yang sebelumnya diperuntukkan untuk Jesse. Itu juga menunjukkan makna tersirat bahwa itu diperuntukkan untuk ayahnya juga sebagai pesan terakhir Jen kepada ayahnya. Jesse yang ada di sana hanya bisa terdiam melihatnya. Berganti ke Hank. Di kantornya, ia membuat sedikit toples sumbangan buat kanker iparnya tersebut. Di sana juga, mereka sedang membahas tentang perkembangan Matt yang kini sudah menyebar ke beberapa wilayah. Hingga di akhir rapat mereka, Hank pun menyimpulkan bahwa Heisenberg masih berkeliaran di luar. Keesokan harinya, saat sarapan, Walter Junior dan Skyler masih memantau donasi mereka yang kian banyak. Di mana Walter yang berada di kamar mandi mencoba mencari informasi dari Saul tentang keberadaannya Jesse. Hingga Walter pun diantarkan Mike ke tempat di mana Jesse berada. Di tempat itu begitu banyak orang kacau, pecandu, orang stres, pelacur, dan lain-lain. Di sana Walter pun menemukan Jesse. Terlihat Jesse yang buruk kondisinya dan tidak bisa menahan kesedihannya atas kematian Jen. Ia merasa bahwa ialah yang membunuh Jen karena tidak bisa menolongnya. Walter pun di sana mencoba menenangkan Jesse saat itu. Kembali ke rumah, di mana Skyler yang mengabarkan ke Walter Junior bahwa akan ada media yang menginterviewnya tentang website yang ia buat. Dengan kata lain, itu akan meluas dan akan semakin banyak yang berkontribusi. Walter yang mendengarnya pun hanya bisa terdiam. Beralih ke Hank yang didatangi para sponsorship untuk kegiatan acara fun run mereka. Di sana terlihat Gus Fring adalah salah satunya. Di mana di sana Hank sempat menjelaskan apa saja tugas mereka, seperti yang sedang mereka tangani saat ini ialah pengedaran atau peredaran meth dan lain-lain. Gus Fring di sana terlihat mendukung, di mana sebenarnya ialah di balik semua ini. Ia memang sangat licin dalam hal ini, terbukti dengan upayanya mendekati DEA secara tidak langsung.
Di sana juga Gus melihat toples sumbangannya Walter. Disitulah Gus tahu bahwa Walter dan Hank merupakan keluarga. Berlanjut ke Walter dan Jesse. Terlihat Jesse sekarang berada di sebuah tempat rehabilitas. Jesse mulai down di sana dan Walter pun menguatkannya. Walter juga mengabarkan bahwa ia akan melakukan operasi beberapa hari lagi. Saat pulang, di rumah Walter sudah ada media yang ingin meliput mereka. Walter mengira hanya akan dimuat di koran saja, namun nyatanya dibuat dengan video eksklusifnya juga. Saat rekaman, Walter Jr. membanggakan ayahnya di sana. Hingga tibalah hari di mana operasi Walter dimulai. Setelah ia dibius, Skyler sempat menyinggung tentang ponselnya Walter, yang mana Walter yang merasakan efek biusnya menjawab ponsel yang mana. Seketika, Skyler pun kembali naik pitam dan mencurigainya. Operasi pun dimulai, dan terlihat berjalan dengan baik. Beberapa hari setelahnya, mereka melakukan konseling dengan dokter tentang perkembangan kondisinya Walter. Di sana Skyler sempat menyinggung apakah dengan kondisi Walter yang sekarang bisa mengurus dirinya sendiri. Dokter pun mengatakan bisa. Walter yang mendengarnya pun menanggapinya dengan biasa, yang mana ia tidak tahu kenapa Skyler menyinggung itu. Beralih ke sebuah dapur kantor, terlihat ayahnya Jen disambut rekannya karena telah kembali bekerja setelah cuti kematian putrinya. Terlihat ia masih sangat stres dan memaksakan untuk kembali bekerja. Ternyata ayahnya Jen bekerja sebagai staf di Air Traffic Control yang memberikan informasi navigasi kepada pesawat. Kembali ke Walter yang sedang di rumah. Di sana, Skyler terlihat mengemas barang-barang untuk berakhir pekan ke rumahnya Hank dan Mary, dan menyuruh Walter untuk di hari Seninnya pergi dari rumah. Walter yang bingung pun menanyakan kenapa, dan Skyler pun menjelaskan tentang ponsel keduanya Walter. Sesaat sebelum operasi, Walter tidak sengaja menyebutkannya. Skyler juga tahu tentang ia yang menolak bantuannya Gretchen, dan tentang ia yang tak pernah mengunjungi ibunya selama 4 hari. Dengan itu semua, Walter tidak bisa mengelak lagi. Skyler pun pergi saat itu juga. Kembali lagi ke ayahnya Jen. Di saat ia bekerja, menginformasikan navigasi kepada pesawat yang lewat, ia terlihat tidak fokus melakukannya. Sehingga beberapa saat kemudian, ketika Walter yang sedang pusing memikirkan kondisinya, ia mendengarkan ledakan besar di udara, di mana ternyata itu adalah tabrakan 2 pesawat. Ledakan itu pun menghujani daerah mereka, di mana disinilah kita dijelaskan kenapa shoot di awal tadi memperlihatkan porak-porandanya kediamannya Walter dan sekitarnya. Dan inilah akhir dari episode kali ini, yang mana merupakan akhir dari season kedua kali ini. Thanks tim sudah menonton video kali ini. Untuk kritik dan saran bisa tulis di kolom komentar. See you team and have a good time.